wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran saya. Pada kali ini kita akan coba menjelaskan atau sedikit menjelaskan materi tentang OpenOffice ORG. Ya. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi atau program OpenOffice, kita jelaskan dulu apa itu OpenOffice atau OOO ya, triple O. Nah, OpenOffice ORG adalah perangkat lunak open source. Open source di sini artinya free atau gratis tanpa lisensi. Untuk Office Suite dengan kemampuan seandal Office Suite komersial seperti MS Office atau Word Perfect. Jadi kalau biasanya misalkan Anda membuat naskah, membuat laporan, biasanya yang kalian gunakan adalah aplikasi Microsoft Word. Kemudian ketika kalian ingin membuat sebuah tabel, angka-angka, itu biasanya kalian menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, OpenOffice ini juga sama aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan. Bedanya adalah open source. Jadi aplikasi ini gratis atau free. Kalau yang sebelumnya kan ada lisensinya atau harus membayar. Itu ya. Oke, poin yang kedua. Dengan menggunakan OpenOffice ORG tidak perlu lagi memikirkan biaya yang besar. Jadi udah downloadnya gratis, lisensinya juga gratis. Kalaupun ada yang jualan misalkan di dalam kaset, di dalam flash disk, nah itu semata-mata hanya harga kaset atau flash disknya. Kalau lisensinya gratis. OpenOffice ORG hadir sebagai perangkat lunak Office Suite alternatif bagi pengguna yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membuat perangkat lunak Office Suite komersial. Jadi benar-benar gratis atau free. Kemudian OpenOffice ORG diedarkan secara terbuka sebagai perangkat lunak open source ya. Kemudian OpenOffice dikembangkan berdasarkan kode sumber Blueprint Star Office yang dirilis ke komunitas pada tahun 2000. Kemudian kode program yang digunakan komunitas digunakan pada Star Office dengan ditambahkan fitur yang tidak berlisensi. Oke. Nah, bedanya apa sih antara Microsoft Word, Excel dan lain sebagainya? Ini kita lihat dulu fungsi-fungsinya. Ini secara fungsi. Ada OpenOffice, ada Microsoft Office, satu lagi ada Word Perfect. Oke. Kita warnain dulu ya. Nah, kalau biasanya kita membuat naskah, dokumen, membuat laporan, biasanya kita menggunakan Microsoft Word atau orang lebih mengenal Microsoft Word. Nah, di OpenOffice ORG atau di OOO itu ada namanya Writer atau Co-Writer. Di Word Perfect ada namanya Word Perfect. Kemudian untuk mengetik, membuat tabel, angka-angka, biasanya kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, di OpenOffice kita gunakan namanya Cal atau OpenCal. Kalau di Word Perfect namanya Quattro Pro. Kemudian untuk ini grafis, kalau di OpenOffice ada namanya Draw. Kalau di OpenOffice tidak ada pun terpisah namanya Corel Draw. Tulisannya nih Corel Draw. Cuman aplikasi Corel Draw ini adalah aplikasi yang terpisah. Ya, tidak ada di Office. Di sini pun tidak ada. Kemudian untuk presentasi ada namanya Impress. Kalau di Microsoft Office namanya PowerPoint. Untuk database-nya namanya Base. Kalau di Microsoft Word di MS Office namanya Microsoft Access. Kemudian untuk formula namanya Math. Kalau di Microsoft Office tidak ada, di sini pun tidak ada. Di sini ada, di sini tidak ada. Oke, kurang lebih seperti itu perbandingannya. Oke. Karena slide-nya masih banyak, untuk sementara pengenalannya cukup ya. Nanti ada kelebihan dan sebagainya nanti kita bahas di berikutnya. Oke, berikutnya sekarang kita coba gunakan atau install dulu aplikasi OpenOffice ORG-nya. Nah, ini kebetulan saya sudah memiliki OpenOffice ORG-nya versi 4.00 ya. Nanti kita coba share linknya jika Anda ingin menginstalkan OpenOffice ini. Sekarang kita coba langkah penginstalannya.
Oke, sekali lagi ini kita ada berada di folder OpenOffice.org versi 4.0.0. Nah, di folder ini ada namanya setup, file setup ya. Jadi ada setup, ada setup yang ini konfigurasinya ini ada OpenOffice 400. Nah, kita gunakan yang ini ya, yang setup saja. Langkah berikutnya adalah klik double atau double klik tulisan setup ini. Kemudian ada seperti ini tinggal klik yes saja. Berikutnya proses penginstalan dimulai. Ya, kita tunggu loadingnya. Oke. Muncul tampilan seperti ini. Ada welcome to the installation wizard for OpenOffice 4.0.0 versi 4 ini ya. Nah, berikutnya adalah kita klik tombol next. Berikutnya lagi di sini ada username, kemudian organisasi dan username ini kita bebas, boleh diisi boleh tidak atau boleh diisi apapun ya. Username nama pemilik, misalkan Anda pilih nama Anda sendiri, kemudian organisasinya boleh kalian isi dengan nama perusahaan atau boleh dikosongkan, atau nama keluarga atau nama RT, nama RW, maksudnya lingkungan RT, misalkan Citerep, Cibinong, Bogor dan sebagainya itu bebas. Berikutnya installation this application for anyone only for me. Artinya ini kalau sudah dalam jaringan. Kalau di dalam jaringan, komputernya sudah jaringan, kalau kita pilihannya anyone itu bisa siapa saja. Kalau only for me itu artinya hanya untuk satu komputer. Oke, kalau komputernya standalone atau komputernya satu saja, nah itu boleh pilih yang mana saja. Berikutnya pilih next. Langkah berikutnya adalah tipe setupnya. Ada tipikal, ada custom. Intinya kalau tipikal itu kita aktifkan semuanya. Kalau custom kita bisa menonaktifkan atau memilih fitur-fitur yang akan kita pilih dalam penginstalan. Sementara kita pilih tipikal saja. Kemudian next. Berikutnya adalah ready to install program. Di sini ada pilihan create a start link on desktop. Artinya kalau ini aktif maka nanti icon ataupun program ini akan muncul di desktop atau di layar depan komputer atau laptop. Kita aktifkan saja atau kita checklist saja untuk create start link on desktopnya atau shortcutnya. Kemudian berikutnya adalah klik install. Proses penginstalan dimulai lagi. Ditunggu beberapa saat. Proses penginstalan ini ya, tergantung spesifikasi komputernya. Kalau misalkan komputernya tinggi di atas dual core mungkin lebih cepat, tapi kalau misalkan Pentium 4 atau ke bawah mungkin agak lambat sedikit. Tapi pada dasarnya aplikasi ini adalah aplikasi ringan, jadi bisa dipasang di spek komputer walaupun spek komputernya rendah sekali. Jadi masih bisa ya. Oke, ada error apa ini? Error source. Oke, kita coba retry. Harus yang atas berarti ya ini. Kita coba pilih yang atas. Oke, karena ini setup-nya sudah. Please use the setup. Oh, udah selesai pilih ya. Kita coba cari di sini ada nggak OpenOffice. Oke, belum ternyata. Ya coba ulang lagi. Create desktop. This wait while the instance wizard install notice point Oke, kita coba pakai software yang lain. Ini sudah ada error sedikit softwarenya.
Oke ya, untuk proses penginstalan kita selesaikan dulu. Berikutnya nanti kita coba download ulang aplikasi untuk OpenOffice Origin ya. Kita nanti coba lagi. Ini kita coba versi 418, tapi ini 32 bit ya. Kita coba bisa tidak ininya, karena di komputernya, di laptopnya ini 64 bit ya. Kita coba ini pakai 32 bit, mudah-mudahan bisa. Next, sama dengan tadi, username sama organization, pilih next, typical, desktop, installing. Nah, ini versinya versi 418 ya, tadi download ulang. Jadi yang sebelumnya versi 400, sekarang versi 418. Oke, masih loading. Bisa proses penginstalan. Oke, sebenarnya bisa. Installation widget complete. The installation widget the successful installation of OpenOffice 418. Klik finish to exit. Oke, finish. Kita coba apa namanya? Ini ya. Ini aplikasi tadi, karena kita mengaktifkan di desktop ya, jadi muncul OpenOffice ORG-nya nih versi 418. Langkah membukanya untuk pertama kali ya, double klik aplikasi OpenOffice-nya, OpenOffice ORG-nya. Oke. Nah, ini hanya pertama kali saja. Jadi kesananya tidak akan muncul ini lagi. Ini hanya tampilan selamat datang dari OpenOffice, bahwa kita sudah menggunakan OpenOffice. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini untuk pengisian username. Username tadi sudah diisi ya, tapi kalau tadi username-nya itu adalah untuk penginstalan atau software. Kalau ini nanti untuk di aplikasinya. Setiap nanti dokumen yang akan kita buat nanti, kalau kita menggunakan atau first name-nya kita isi, maka setiap dokumen tersebut akan memiliki properties nama yang kita input sekarang ini. Nah, misalkan sekarang saya isi dengan ini first name-nya, kemudian last name-nya, inisial juga ini boleh diisi, boleh dikosongkan. Inisial misalkan kita buat AR saja, inisial dari nama ini ya. Oke, boleh huruf besar lah. Oke, finish. Oke, tampilan berikutnya adalah tampilan seperti ini. Jadi karena tadi di slide sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa OpenOffice itu adalah aplikasi kelompok ya. Jadi artinya dalam OpenOffice tersebut ada beberapa aplikasi lain. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ini aplikasi-aplikasi yang ada di OpenOffice. Oke, di sini ada teks dokumen, ada spreadsheet, presentation, drawing, database, formula. Nah, untuk sekarang kita coba yang teks dokumen saja. Teks dokumen di sini hampir sama dengan, atau fungsinya hampir sama dengan Microsoft Word. Oke, nah, berikut tampilan dari writer aplikasi OpenOffice ORG versi 418. Oke, tidak jauh beda dengan Microsoft Word. Oke ya. Sebelum kita memulai cara menggunakannya, kita tutup dulu, kita lihat dulu yang lainnya, yaitu spreadsheet atau Microsoft Excel. Nah, sama persis juga dengan Microsoft Excel. Untuk kita lihat yang lainnya, presentation berarti PowerPoint kalau di Microsoft Word, di Microsoft Office-nya ya. Kalau di sini namanya presentation. Nah, sama persis. Berikutnya lagi ada drawing, ini hampir sama dengan Corel Draw. Jadi kalau di Microsoft Office tidak ada ya. Nah, ini fungsinya sama, hampir sama dengan Corel Draw. Jadi membuat grafik dan sebagainya. Nah, ini Corel Draw atau Draw saja di OpenOffice.
Office. Kemudian database ini Microsoft Access ya. Formula ini semacam matematik tapi khusus formula ini. Di Microsoft udah ada tapi namanya masuknya ke menu application. Oke, itu saja untuk pengenalan Open Office ORG-nya. Ya, nanti di video berikutnya kita coba bahas satu persatu untuk penggunaan aplikasi teks dokumen, spreadsheet, presentation, drawing, database dan lain sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ya linknya kita coba bagikan di deskripsi bawah ini ya, di bawah atau nanti di via grup kita kirim linknya. Anda boleh coba dulu install sendiri di rumah masing-masing. Kalau misalkan berhasil bisa Anda coba langsung ya tanpa menunggu video berikutnya. Kalau masih ragu atau masih belum bisa, mungkin nanti untuk penggunanya kita tunggu di video berikutnya. Oke, terima kasih. Sekian untuk video tutorialnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.